momen me time dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian dari healing. Nah, ketika dia mendapatkan sholat yang khusyuk, sembuh dari berbagai jenis penyakit. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh anak-anak muda dengan jalan-jalan itu sebenarnya mereka juga melakukan healing. Dr. Ramadanus, assalamualaikum Dr. Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi di Jakarta ya dok? Iya. Alhamdulillah. Berapa lama dok di Jakarta? Sekitar 4 hari deh. 4 hari? Iya. Dari hari Rabu. Rabu ya, Masya Allah. Sampai hari Ahad. Ada agenda apa aja dok di sini? Ya banyak ketemu kawan silaturahim. Ada kegiatan TFT juga. Ya. Iya. Dan juga ada ngajar lah gitu. Betul Dokter Rama tinggal di mana dok? Di Aceh. Di Aceh. Aceh di mana dok? Aceh besar. Masya Allah. Sekitar 5 menit lah jarak dari Kota Madia Banda Aceh ke Aceh besar dekat rumah saya. Masya Allah. Terus kalau perjalanan Aceh Jakarta berapa lama dok? Tergantung. Kalau naik pesawat direct 2 jam 50 menit. Masya Allah. Kalau yang nggak direct ya bermacam-macam. Ada yang 6 jam, ada yang 10 jam, ada yang 8 jam. Variasi pesawatnya karena ada transitnya gitu ya. Oh iya, lumayan juga ya berarti. Tapi kalau perjalanan dari rumah ke bandara nggak terlalu jauh dok? Alhamdulillah nggak. Sekitar tempuh 10 menit lah. Insya Allah. Dokter Rama kan salah satu trainer di PPA ya dok? Iya. Udah berapa lama dok? Dari boleh cerita ya? Awal kenal PPA terus sampai Allah izinkan Dokter Rama untuk bisa apa ya menyampaikan ilmunya di PPA gitu. Boleh cerita dok? Awalnya kenal PPA itu dijorokin sama istri. Nggak tahu itu PPA apa. Hanya kami memang ada masalah keluarga ya. Kurang terbuka, komunikasinya kurang lancar. Jadi istri itu kalau mau minta sesuatu agak nahan-nahan diri gitu ya. Dan berharap suami bisa ikut. Selama ini memang kalau diajak insya Allah ikut. Cuman khawatir aja kalau di hari H saya mengatakan nggak bisa ikut. Dan alhamdulillah September 2017 ya, itu alhamdulillah pertama sekali PPA hadir di Kota Banda Aceh. Saya ikut alhamdulillah. Siapa tuh dok waktu itu? Trainernya? Ustadz Muhtar Fatoni, guru saya itu, Masya Allah. Dan awalnya nggak tahu, bukan karena ada masalah yang pelik ya, cuman masalah komunikasi aja dengan istri. Dan itu menjawab sebenarnya ternyata saya punya masalah. Yang awalnya merasa nggak punya masalah, ketika di kelas saya sadar, wah ternyata masalah saya juga pelik. Gitu. Itulah yang akhirnya menjadi terapi lah ya buat saya secara pribadi dan juga komunikasi kepada istri dan juga anak-anak. Dan alhamdulillah akhir 2017 tepatnya bulan November ada IG ketiga di Jogja itu saya ikut alhamdulillah dengan istri dan bayi ya umur 6 bulan. Itu anak berapa tuh yang? Anak yang keempat. Dan awal tahun 2018 itu ada TFT dibuka dan qadarullahnya ya Allah memberikan amanah untuk ngebantu guru-guru ya ceritanya itu ya. Dan juga sebenarnya yang paling penting, yang paling perlu belajar itu saya gitu ya. Jadi yang selalu riset itu ya saya belajar di PPA, khususnya di materi PPA for Healing. Masya Allah. Jadi sebelumnya berarti belum pernah kenal sama Ustadz Randy, Ustadz Sony gitu? Sebelumnya belum pernah kenal kecuali setelah ikut di PPA ini? Iya, benar. Belum pernah tahu gitu. Kan beda dengan alumni-alumni lain ya. Memang sejak awal udah ngejar nih, ada founder pengen ketemu. Saya nggak tahu tuh. Saya awalnya pengen nemenin istri aja. Beliau aku pengen ditemenin. Jarang-jarang bisa ada momen bisa nemenin istri. Istri tapi udah pernah ikut duluan? Belum, itu pertama. Oh bareng berarti ya? Bareng. Masya Allah. Ternyata nemenin istri tapi ternyata ketagihan juga dengan ilmunya. Alhamdulillah. Sejak itulah ada amanah juga jadi EO pertama di Banda Aceh. Oh jadi EO juga. Dok boleh tahu dok, Dokter Rama ini apa ya basicnya itu apa dokter umum kah, dokter spesialis kah atau apa gitu ya?
Karena kan teman-teman mungkin pengen tahu juga gitu kan. Ya, basic akademiknya ya dokter umum, general practitioner. Tapi non akademiknya ya saya lebih banyak ke praktisi main teknologi, praktisi yang berhubungan dengan pikiran, perasaan dan perilaku. Ya lebih dekat ke dokter jiwa lah gitu ya. Walaupun saya tidak menyelesaikan spesialisasi jiwa. Dan alhamdulillah saya belajar ya, ada belajar dikit lah tentang ilmu tentang main teknologi otak, saraf, dan kemudian yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang ternyata jarak satu jalurnya sama gitu. Kan ada ungkapan itu mind, body, and spirit, arwah system ya. Jadi antara pikiran, kemudian tubuh, dan juga ruh atau spiritual itu satu kesatuan sistem yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita overthinking ya itu perasaan berubah pasti ya. Dan kalau udah perasaan nggak nyaman atau insecure itu tubuh juga ikut merespon atau bereaksi. Gitu Mas Rahman. Berarti sebelum jadi trainer PPA for Healing ya, itu sebelum udah nanganin konseling gitu Dok? Sudah ada. Sudah pernah, dan tahun 2003 pernah juga jadi trainer gitu ya di tempat yang lain gitu. Gitu. Ya. Dan juga nanganin kasus-kasus healing gitu. Kalau boleh tahu metodenya apa aja sih Dok buat banyak healing itu? Di antaranya ruqyah, di antaranya hipno ya. Dan lain-lain. Hipnoterapi dan NLP gitu. Sepengalaman dokter waktu belum jadi trainer PFH nih, apa Dok masalah yang kira-kira sangat teringat gitu, berkesan dari pasien gitu ya, yang kayaknya agak berbeda kasusnya itu, atau rata-rata sama aja sih Dok? Pasien-pasien dengan penyakit yang kesannya medis ternyata ada hubungannya dengan pikiran, perasaan. Contoh misalkan kanker gitu ya, itu kan pasien berat ya. Ya itu kan pasien kedokteran ya, pasien medis sebenarnya. Dan sudah ditangani, sudah di kemo, sudah diangkat bagian tubuh yang dianggap berbahaya gitu. Nah, tetapi nggak kunjung sembuh, bahkan malah bertambah meluas itu metastase. Biiznillah ya, ketika kita tangani emosinya gitu ya, kita tangani pikirannya sehingga lebih dekat sama pikiran positif, membaik. Gitu. Itu belum masuk ke ranah spiritual waktu awal-awal belum PPA. Segitu belumnya udah alhamdulillah udah berdampak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau setelah PPA gimana Dok? Wah itu luar biasa. Lebih cepat lagi atau gimana? Iya. Dan nggak butuh waktu lama ya, nggak sampai 5 menit Allah ngasih miracle-nya buat sahabat-sahabat yang diterapi yang yakin sama Allah. Nah itu, jadi kekuatan spiritual itu luar biasa, kekuatan keyakinan, kekuatan iman itu luar biasa. Itu yang membuat akhirnya saya sampai ngejar kelasnya perdana di kisaran ya, kelas PPA for Healing pertama itu. Tujuan satu, pengen belajar. Yang kedua, itu syarat untuk jadi EO PFH dulu, belajar dulu. Itu siapa waktu itu trainer Dok? Mas Dedi Irawan. Dedi Irawan. Ya awalnya pas belajar di kelas itu, teman-teman kan banyak komunitas dokter juga yang ikut di kisaran itu. Ketika ngebaca sakit ini gitu kan, landasan emosinya ini, agak sedikit nolak sih awalnya teman-teman ya, termasuk saya gitu. Ala kuliah ngikutin sampai selesai karena memang basicnya juga ilmiah gitu ya, kita terima. Dan setelah kelas itu kita praktekkan. Masya Allah ya, memang ketika dipraktekkan ilmu ini itu berdampak. Nah, sering buat testimoni, sering ngerekam video gitu ya ke grup PFH, alumni PFH, dan kenal akhirnya dengan Mbak Ferry. Nah, Mbak Ferry ngajak tuh, Dok, yuk ikut TFT untuk untuk ikut istilah itu belajar gitu di kelas TFT. Saya nggak tahu TFT yang waktu itu belajar untuk apa, ikut aja. Ikut aja. Itu di mana Dok? TFT di Bogor. Di Bogor. Saya juga dulu nggak ibaratnya apa ya? Dibilang kalau misalnya sakit
sampai asam lambung naik gitu ya, itu karena kekhawatiran gitu-gitu kan, kayak emang hubungannya apa gitu dok? Terus gimana kalau penjelasannya itu gimana dok? Psikosomatis kalau bahasa medisnya. Jadi gangguan kejiwaan atau mental kita itu berdampak kepada somatis. Cuma kan nggak dalam pelajaran itu. Jadi banyak gangguan-gangguan yang ketika kita cek secara laboratorium dan kemudian cek-cek penunjang yang lain selain laboratorium, itu tidak menunjukkan signifikan adanya gangguan pada organ-organ tubuh. Tapi klien atau pasien merasa kok GERD muncul gitu kan, insomnia, susah tidur dan sebagainya. Tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan fungsi hati, tidak ada gangguan fungsi jantung. Nah ini ada kemungkinan ada psikosomatis, gangguan mental yang berdampak kepada tubuh. Gitu. Itu di secara ilmiah dibahas di medis gitu. Jadi memang buat ibaratnya kita mengidentifikasi orang ini sakitnya dari mana gitu dok ya. Jadi ditanya dulu ininya. Ada masalah apa, kepikiran apa gitu ya. Benar. Dan memang 90% Mas Rahman, 90% tuh penyebab penyakit fisik ternyata juga penyebabnya juga gangguan pada mengelola emosi. Ya, pikiran negatif itu berdampak kepada emosi negatif. Emosi negatif yang berdampak juga kepada fisik dan juga perilaku, ya gitu kan. Gangguan mood kan terjadi kan ketika mental kita, orang udah putus cinta, iya kan? betul. Itu moodnya hilang ya. Sangat ya, aduh. Ya putus harapan ya. Sebenarnya bukan, yang berbahaya itu bukan putus cinta, yang berbahaya adalah udah putus tapi masih cinta. Ya. Iya. Aduh, udah putus masih cinta ya, benar sih. Nah akhirnya ya gangguannya bisa kegangguan perilaku kan, ngedrugs gitu, atau ngambil smoke, merokok, ya pakai narkoba dan sebagainya. Ya dengan healing, insya Allah ya bisa mengembalikan ke fitrah iman. Bahwasanya apa sih yang dicari kalau udah putus cinta? Udah nyambung cinta lagi, ya. Tapi nyambung cinta yang benar sama pemberi cinta, sama pemberi hidayah cinta ini Allah. Ya. Artinya ya kita juga harus tahu maknanya. Kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang, itu memang takdirnya bukan dengan dia kebahagiaan itu. Allah pengen ngasih yang lebih baik, insya Allah dua harinya. Ketika kita tahu maknanya, itu bagian dari healing ya. Healing yaitu penyembuhan. Terapi sama dengan belajar. Healing, penyembuhan, terapi, belajar. Yes. Boleh ini dok, ngerelatin ya sama bahasa anak zaman sekarang. Healingnya ini ibaratnya capek dikit healingnya itu jalan-jalan, staycation gitu. Itu ada hubungannya atau gimana? Tapi kayak faktanya setelah mereka ngelakuin itu tetap mereka kembali ke aktivitas, stres lagi gitu lagi dok. Ya, memang pro kontra nih Mas Rahman. Ada sebagian teman-teman yang dari main teknologi, termasuk teman-teman psikiatri dan juga psikolog mengatakan yang anak-anak muda ngelakuin kegiatan healing dengan jalan-jalan itu bukan kegiatan healing. Bukan healing. Nah, kenapa? Ya seperti tadi yang sampaikan. Jadi udah jalan-jalan senang, pas balik ketemu masalah lagi kan? Iya gitu. betul. Masalah nggak hilang. Nah, kalau bagi saya itu juga bagian dari healing. Cuman kurangnya tidak ada mentor untuk melakukan kegiatan healing saat jalan-jalan. Mengapa orang-orang itu merasa menderita? Karena terlalu fokus dengan satu tema. Ketika dia jalan-jalan, sebenarnya kan dia sedang nyari tema yang lain. Tema kebahagiaan, tema kesenangan, tema keindahan, tema kesyukuran. Kalau sudah sampai ke tema kesyukuran, itu masih jangkar, masih dipasang anchor. Ketika dia mengatakan, saya begitu bersyukur pada Allah. Ternyata dunia itu tidak selebar daun kelor. Masalah saya itu masih terlalu kecil dengan dunia yang saya bisa jalan-jalan. Kan dalam Al-Quran dikatakan, bukankah bumi Allah itu luas dan kamu bisa hijrah di jalannya kan gitu. Ketika malaikat tanya, kenapa kamu masuk neraka? Bukankah bumi Allah itu luas dan kamu bisa hijrah di atasnya? Jadi itu bagian dari healing. Hanya saja mungkin nggak ketemu pemandu ya. Jadi kalau seorang itu melakukan perjalanan, lalu kemudian
perjalanan itu menemukan nuansa atau peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, itu mesti dijangkar, gitu kan? Seperti misalkan kita melakukan sholat. Iya. Sholat itu juga mencari momen me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bagian dari healing. Nah, ketika dia mendapatkan sholat yang khusyuk, sembuh dari berbagai jenis penyakit. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh anak muda dengan jalan-jalan itu sebenarnya mereka juga melakukan healing. Alhamdulillah. Dia, gitu Mas Rahman. Hanya butuh pemandu dan dan memberikan jangkar. Jadi ketika mereka jalan-jalan, lalu mendapatkan makna dari kehidupan saat jalan-jalan, ya mereka akan mendapatkan makna baru dalam kehidupan. Jadi orang yang melakukan terapi, dia minimal mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia mengenal makna hidupnya. Yang kedua, tahu tujuan hidupnya kemana. Gitu ya. Bukankah hidup itu senda gurau, senang-senang, tempat bercocok tanam. Nah, ketika seorang itu mengenal itu, ya, dia akan melihat, wow, ternyata kehidupan saya tidak selamanya sedih, tidak selamanya menderita. Ada saat-saat saya gembira, dan saya pengen momen ini itu tetap saya rasakan. Nah, itu ada ilmunya. Iya. Ketika seorang mengatakan alhamdulillah, itu terjangkar. Saya bersyukur ya Allah, itu terjangkar, dan itu healing. Gitu. Kalau misalnya katakanlah healingnya jalan-jalan, terus pemandunya ini ibaratnya apa aja dok yang diberikan ya? Atau misalnya bisa nggak kita jadi pemandu diri kita sendiri gitu? Yes. Jadi kalau kita belajar ilmunya, ya, kita bisa memandu diri sendiri. Yang namanya kesedihan, kekecewaan, ya, perasaan-perasaan yang kita anggap insecure, ya, membuat kita nggak nyaman, itu sudah pasti kan dalam kehidupan. Karena kita masih punya tuntutan hidup, masih punya keinginan, dan kita masih berekspektasi dengan apa yang menjadi standar kita. Itu akan jadi tekanan buat hidup kita. Ketika kita belajar dari proses itu dan kita tahu apa itu healing dan bagaimana penyembuhan hati, insya Allah kita bisa memandu. Dengan jalan-jalan tadi itu menjadi sarana melatih diri untuk menyembuhkan. Jadi apa aja dok poin-poinnya gitu ya, yang buat kita buat memandu diri itu apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu? Karena basic saya udah dikenalkan dengan pola pertolongan Allah ya. Jadi sebelum melakukan perjalanan kita harus pasang poin pertama dulu, niat gitu, yang sangat kuat. Kenapa kita itu mau melakukan perjalanan ini? Apa tujuannya? Nah di PPA ada namanya perjalanan hikmah. Itu juga bagian dari diri. Itu dahsyat ya, perjalanan hikmah. Kemana? Nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi ada penjelasan sejarah-sejarahnya, hubungannya dengan sejarah Islam. Ke Turki ya kan, kemudian ke tempat kita umroh dan haji, itu juga perjalanan hikmah, dan itu menghealing banget. Jadi semakin kita kuat dengan niat kenapa kita melakukan perjalanan, lurus ya, dan murni, ya, memang untuk Allah ya tujuannya, ya. Jadi setiap perjalanan itu yang kita peroleh adalah Allahnya, ya enggak? Bagian dari mendekatkan jarak antara diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat yang kuat, lurus dan murni. Dan tentunya kenapa kita harus sembuh dari penderitaan ini? Kuncinya kan harus diluaskan, Mas. Nah, ketika kita bisa meluaskan niat, dengan saya sembuh, saya bisa banyak membantu orang lain. Dengan saya sembuh, saya bisa melakukan kerja-kerja besar buat dakwah misalnya gitu. Insya Allah itu satu poin saja itu sudah bisa menjadi alasan seseorang itu sembuh dari penyakitnya. Belum ke poin nomor 2, ikhtiar iman maksimal gitu ya, yang kuncinya nyahkan berhala. Itu kan luar biasa. Jadi di tengah perjalanan gitu ya, yang kita tuju hanya satu, Allah gitu kan. Dan kemudian di situ kita nggak lagi bergantung kepada siapapun. Nah, di situ. Jadi kalau sudah dipakai poin kedua ya, jalan itu hanya sebagai ikhtiar saja. Sedangkan poin kesembuhan ya Allah. Gitu. Dok, saya pernah dengar dok,
Katanya sumber penyakit itu cuma 2, perut dan pikiran. Itu benar dok atau ada ini lagi dok? Sumber penyakit perut dan pikiran. Jawabannya ya bisa benar, bisa iya, gitu ya. Bisa benar, bisa salah, gitu. Tapi saya yakin itu hal yang benar, gitu. Dan kalau kata ahli gigi, maka pintu masuk dari penyakit itu dari mulut. Apa yang kita makan, ya, terlalu dingin, terlalu panas, itu juga bisa. Atau kita memasukkan makanan yang mengandung virus atau bakteri yang menyebabkan kita penyakit tipes, gitu ya, atau demam tipoid karena ada masuk salmonella typhi. Atau makan berlebihan, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, yang kedua, kata ahli main teknologi ya di pikiran. Ketika kita overthinking, ya akhirnya apa? Muncul kecemasan. Orang yang cemas itu akhirnya menolak makan. Orang yang cemas itu tidurnya nggak nyenyak, ya kan? Itu berdampak pada gangguan-gangguan. Ya. Misalkan 3 hari kita nggak tidur, itu bisa kena gangguan mental, bisa gangguan jiwa. 3 hari tidak tidur. Dan 3 hari tidak tidur itu ya sudah bisa kita tegakkan diagnosa, gitu. Gangguan mentalnya udah berat masalahnya. Nah, kalau masih tidur ayam itu masih tidur. Ini memang betul-betul nggak tidur 3 hari 3 malam nggak tidur, itu kondisi sadar gitu ya. Bisa langsung berhalusinasi, ya kan? Karena dia tubuhnya butuh istirahat. Nah, ketika seorang itu berpikir, maka biasanya dia membutuhkan nutrisi. Di antaranya adalah oksigen dan glukosa, gula, gitu ya. Nah, kalau asupannya kurang, yang terjadi apa? Ya itu tadi, dehidrasi. Ya akhirnya apa? Jatuh kepada koma. Jadi ya saya percaya ya bahwasanya 2 hal itu yang paling berperan menyebabkan penyakit. Dan memang tidak hanya 2 itu sih sumbernya, ada sumber yang lain yang menyebabkan kita penyakit. Di antaranya apa? Perilaku nggak sehat, tidur suka telat atau tidurnya kalong ya, malam begadang, siang tidur. Itu juga kan gangguan perilaku. Jadi tambah berarti kan, jadi pikiran, jadi apa yang diasup jadi masuk ke perut, dan kemudian perilaku kita itu bisa menyebabkan sebuah fenomena penyakit. Berarti emang tidur malam dan tidur siang itu beda fungsi ya dok ya? Beda fungsi. Dalam Islam kan kalau tidur siang itu namanya kailulah, nggak perlu panjang-panjang sih. Yang penting kualitas tidurnya. Menjelang zuhur disunnahkan. Dan fungsinya apa? Untuk menguatkan bangun malam, yaitu qiyamul lail. Nah, dan sunnah fitrah kemanusiaannya itu Allah udah ngasih rambu-rambunya. Ya. Dalam Al-Quran surah An-Naba ya, Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari nafkah. Jangan dibalik gitu. Ya kasihan ya teman-teman yang suka berjaga malam. Ya itu sebenarnya itu dok. Jadi kebutuhan tidurnya itu tetap tidak tergantikan ya dok ya? Terganti kalau polanya jelas. Polanya jelas? Yes. Polanya bisa tergantikan ya? Bisa. Misalkan kita membagi 3 shift untuk jaga malam misalkan. Dimulai dari jam 8 malam sampai jam 10. Jam 10 sampai, jadi kan yang jam 10 ini kan istirahat ya. Yang sebelum berjaganya 10 ke atas, itu sudah tidur dulu. Nah, baru dia berjaga jam 10 sampai jam 12. Ya kan? Dan jam 12 kan ganti shiftnya. Yang jaga di jam 12 itu sudah tidur sebelumnya. Dan kemudian jam 12 itu sampai jam 2 atau... Kalau yang dari misalnya jam 8 sampai pagi gitu dok, itu... Nah itu banyak menimbulkan gangguan-gangguan emosi. Cepat marah. Meskipun ganti tidurnya itu sama dok dengan durasi tidur malamnya? Nggak tergantikan. Nggak tergantikan ya? Sulit sekali tidur malam itu digantikan dengan tidur siang. Dan biasanya tubuh atau body ini cepat lelah dengan kondisi yang suka begadang malam. Dan memang menurut penelitian pukul 12 malam itu atau pukul 00 itu saat pergantian sel darah baru dengan sel darah yang lama. Ya, jadi sel darah baru itu diproduksi di pukul 12 malam untuk menggantikan sel darah lama. Kalau kita kurang istirahat, akan terjadi
Dan bahkan tidur itu harus tidur posisinya kalau pergantian sel itu. Kalau kondisi sadar nggak baik hasilnya. Nah, kemudian dijaga tidurnya sebaik mungkin dalam kondisi pencahayaannya kurang atau redup gitu kan. Karena akan dihasilkan hormon melatonin. Itu juga jadi anti kanker. Bayangkan kita masih berjaga nggak tidur pakai penerangan lampu yang terang gitu kan. Nah itu yang terjadi, nggak dapat. Kalau bisa ya gitu, kita istirahat cukup gitu. Ba'da Isya itu teman-teman yang mau begadang malam itu kalau bisa tidur dulu sebelum dia ganti di pos jaga. Di pukul jam 12 lewat sekian itu baru ganti jaganya. Jadi yang digantikan masih bisa tidur gitu. Saya juga pernah ibaratnya menyelesaikan skripsi ya dok ya. Itu kan benar-benar sampai nggak tidur gitu kan, karena memang serius dan mengejar target juga kan. Itu saya biasanya air putih dok, yang bikin membantu melek lah gitu ya. Itu gimana dok? Apa harusnya dikasih vitamin-vitamin apa yang kira-kira memang bisa menggantikan buat sementara waktu gitu? Iya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali nggak apa-apa. Skripsi itu kan memang momen ada keterpaksaan untuk menyelesaikan ya. Walaupun sebenarnya memang tidak sehat juga. Karena kebiasaan kita kebanyakan, nggak semua itu suka mengerjakan tuh di injury time. Iya. Waktu-waktu terdesak gitu kan. Nah, yang terjadi itu tadi memaksakan diri untuk menyelesaikan di malam hari sampai menjelang pagi. Dan besok harus presentasi lagi gitu kan. Apa yang terjadi biasanya? Iya, betul. Dan hasilnya biasanya jarang yang memuaskan. Iya kan? Nah, jadi ketika kita dalam kondisi terjaga di malam hari, suplemen apa yang bagusnya kita konsumsi gitu ya? Ya vitamin lah, vitamin B. Gitu. Jangan dehidrasi, jadi konsumsi air putih itu bagus banget. Kurangi yang mengandung gula tinggi gitu ya. Kecuali kita konsumsi buah di malam hari itu bagus. Buah, jadi glukosanya kompleks ya, dan itu aman bagi tubuh. Banyak orang begadang perutnya buncit, ya kan? Iya. Ya karena itu tadi kebutuhan glukosa dibom dengan makanan-makanan padat yang sebenarnya glukosanya tidak kompleks. Jadi dia akan jadi depot, menjadi timbunan di bagian perut. Gitu. Itu teman-teman saya yang sering begadang ya memang malamnya makan nasi goreng gitu dong. Iya, gitu. Itu pola makan yang salah gitu. Apalagi kalau kita mau tidur, kalau bisa 4 jam sebelum tidur kita tidak konsumsi apapun lagi. 4 jam? 4 jam sebelum tidur. Jadi usus sudah aman lah, sudah selesai dia urusannya untuk mencerna makanan. Tapi ketika orang itu mau menjelang tidur dia baru makan, yang terjadi apa? Itu metabolisme terganggu, ya, memperlambat kerja usus. Kan shutdown, jadi itu kan shutdown beberapa di antaranya. Kerja jadi agak lambat. Nah, jadi sebelum tidur 4 jam pastikan kita tidak mengkonsumsi apapun kecuali minum. Nah, gitu. Prinsipnya ketika orang sakit hati, kecewa dengan seseorang itu, konsepnya ya ilmunya forgiveness terapi. Konsepnya memaafkan. Ya. Memaafkan diri. Jadi kadang-kadang kita juga butuh memaafkan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita sudah memaafkan orang lain, tapi kok masih nggak nyaman di hati. Ternyata kita masih menyimpan rasa bersalah. Maafkan diri kita.